Pastikan ada pemanasan dulu sebelum kita melakukan pendakian. Jangan memaksakan mendaki jika tubuh kita dalam keadaan tidak fit, karena itu akan memberikan bahaya, baik itu bahaya kepada diri kita sendiri ataupun kepada kawan-kawan yang lainnya juga. Di video ini saya akan membahas hal yang sangat mendasar yang sering kawan-kawan tanyakan, tapi bukan sering juga sih, tapi kadang-kadang suka ditanyakan. Mereka menanyakan bagaimana sih caranya supaya kuat dalam melakukan pendakian ke gunung, karena ada pendaki yang bisa dikatakan usianya jauh lebih tua daripada kita atau memang sudah tua, tapi masih kuat dalam melakukan pendakian ke gunung. Sementara ada kawan-kawan yang masih muda dan lebih fresh tapi cepat ngus-ngusan ketika mendaki. Nah, ini bagaimana nih? Apakah ada tips dan tekniknya? Sebenarnya menurut pengalaman saya dan juga dari kawan-kawan yang sudah berpengalaman dalam dunia pendakian, ada 3 faktor yang mempengaruhi kekuatan seseorang untuk bisa kuat dalam melakukan pendakian ke gunung. Yang pertama ada di faktor fisik, yang kedua ada di faktor alat, dan yang ketiga ada di faktor teknik pendakian itu sendiri. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi adalah faktor fisik. Pastikan fisik kita dalam keadaan sehat sebelum melakukan pendakian ke gunung. Jadi kita bisa melakukan olahraga dulu dengan rutin. Apalagi bagi kawan-kawan yang sudah lama tidak melakukan pendakian atau baru pertama mencoba melakukan pendakian ke gunung tersebut. Terus olahraganya apa? Kita bisa melakukan olahraga seperti lari atau jogging kecil. Jika kawan-kawan suka berenang, bisa berenang dan juga bisa bersepeda. Itu adalah beberapa olahraga yang sangat mudah dilakukan. Dan pastikan dengan kegiatan tersebut fisik kita menjadi lebih kuat, dan pastikan ada pemanasan dulu sebelum kita melakukan pendakian. Jangan memaksakan mendaki jika tubuh kita dalam keadaan tidak fit, karena itu akan memberikan bahaya, baik itu bahaya kepada diri kita sendiri ataupun kepada kawan-kawan yang lainnya juga. Lalu faktor fisik lainnya adalah motivasi. Motivasi ada di dalam diri kita sendiri. Jadi apa tujuan motivasi kita untuk mendaki, mau ngapain kita mendaki, dan apa yang kita capai di dalam pendakian tersebut. Dan inilah yang akan memberikan dorongan kepada diri kita agar kita bisa lebih kuat dalam melakukan pendakian. Jadi kita tidak cepat merasa lelah, kita punya semangat, punya cita-cita yang harus kita capai untuk sampai di puncak gunung yang kita daki. Dan kemudian dari faktor alat, nah ini kadang-kadang banyak yang menyepelekan tentang faktor alat ini. Jadi faktor alat yang pertama itu pastikan kita memakai gear yang standar atau peralatan yang standar untuk mendaki gunung. Jangan kita memakai sepatu yang biasanya kita pakai ke sekolah ataupun ke kantor misalnya, lalu kita pakai untuk mendaki, tentu ini sangat tidak pas. Atau kita mendaki menggunakan celana jeans, jelas juga ini sangat memberatkan bagi kita karena celana jeans tersebut keringnya aja sudah berat, apalagi saat basah waktu terkena air. Jadi pastikan kita memakai celana gunung ataupun pakaian gunung yang memang sudah dibuat sesuai dengan fungsinya. Misalnya celana dan pakaian gunung itu yang bahannya kuat tapi ringan dan juga cepat kering kalau kena air, jadi kita tetap nyaman dan ringan dalam mendaki. Kecuali mereka yang sudah sering naik gunung seperti warga lokal misalnya yang menjadi porter atau guide, mereka sudah terbiasa naik turun gunung, jadi bisa dikatakan wajar saja. Tapi bagi kita yang bukan warga lokal, sangat disarankan kita harus menggunakan peralatan yang standar dalam mendaki. Gunakan juga trekking pole, jangan sepelekan juga trekking pole ini, karena alat ini akan membantu kaki kita akan jauh terasa lebih ringan bebannya, dan juga biasanya akan membantu kita dalam perjalanan di jalan yang licin. Lalu faktor alat yang lainnya adalah packing. Di dalam packing silahkan saja ditata dengan baik dan pastikan bawaan kita itu atau peralatan yang akan kita bawa itu sesuai dengan gunung yang akan kita daki. Jangan sampai kita mendaki gunung dengan durasi waktu misalnya 4-5 hari pendakian, tapi kita hanya membawa logistik yang bertahan hanya sampai 2 hari pendakian. Ataupun sebaliknya, pendakian yang singkat kita membawa peralatan yang berlebihan. Itu pastinya sangat memberatkan bagi kita juga.
Silahkan lakukan persiapan dan perencanaan dengan baik, berapa orang yang akan nanti ikut dalam pendakian dan juga barang apa saja yang perlu dibawa, baik itu keperluan pribadi ataupun barang keperluan kelompok. Ini bisa ditata atau dibagi cara pembawaannya sehingga kita mendaki dengan efisien, tidak terlalu memberatkan. Kemudian yang ketiga adalah faktor teknis. Faktor teknis yang pertama adalah jalan. Ketika kita melangkahkan kaki, maka jalan sajalah dengan normal, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Jalan seperti biasa saja. Ukurannya adalah diri kita tidak merasa ngos-ngosan, berarti kita sudah berjalan dengan normal. Jalan saja, tidak perlu terburu-buru. Jika ada yang mendahului kita dan mengatakan jalannya kita lambat, biarin saja karena kita kan mendaki bukan balapan. Jadi nikmati saja perjalanannya dan kita juga menikmati prosesnya. Jadi istirahat yang baik itu setiap kita jalan 30 menit, maka kita bisa istirahat selama 3 menit. Terus jalan lagi 1,5 jam. Setelah itu kita bisa istirahat sekitar 15 menit. Selama 15 menit itu kita bisa meletakkan dulu tas carrier kita bisa duduk dulu, mengistirahatkan kaki, mengistirahatkan punggung, dan kita juga bisa minum dulu. Terus itu kita baru jalan lagi. Jangan terlalu lama istirahat, nanti kita bisa mager atau bisa kita males gerak. Cara seperti itu tadi sangat bermanfaat bagi fisik kita supaya kita tidak cepat merasa lelah. Terus di dalam pendakian atau semisal berolahraga pun di dalam tubuh kita ini ada namanya kalori yang terbakar. Jadi kita perlu makanan untuk menggantikan kalori tersebut. Saran saya, silahkan kawan-kawan beli dan bawa makanan yang bentuknya padat dan tinggi kalori. Biasanya itu bentuknya kecil dan ringan tapi memiliki energi yang besar. Kemudian bagian paling penting dalam pendakian itu kita jangan lupa minum, karena ada beberapa kawan saya itu yang tidak mau minum, dia jalan terus. Bukannya tidak ada air minum, dia mau minumnya kalau sudah merasa benar-benar haus, dan itu menurut saya tidak baik ya. Jangan sampai kita mengalami dehidrasi, karena kan tubuh kita ini perlu air juga supaya tubuh kita tidak terlalu merasa panas. Dan itu adalah beberapa faktor yang bisa kawan-kawan perhatikan ya tadi sebelum melakukan pendakian ke gunung. Jadi yang pertama tadi ada di faktor fisik, yang kedua tadi ada di faktor alat, dan yang terakhir tadi ada di faktor teknik pendakian itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya Dani Aridani, selalu semangat dalam berkreasi dan salam lestari. Bye.